Davidson, California. Oh my God, look at, check this channel, YouTube channel, Seke234 TV. It's horror, it's live, actual. You better check it out. Okay, subscribe, click, and like and comment. Of course, don't forget. Congratulations, guys. Kembali lagi di channel Seke234 TV. Sekarang kita akan membahas yang berbeda topiknya. Dan sekarang juga saya sudah bersama narasumber. Narasumber ini sahabat kita, teman kita ya Teh ya. Yes, Tante Chelsea. Dan kebenaran kita juga sekarang lagi berada di kafenya Tante Chelsea ya Tante. Kafenya enak banget, cozy abis, nyaman, makanan minumannya enak banget, the best. Thank you. Ini kita sekarang ada di CK65, tepatnya di Jalan Abilega Raya Atas, nomor 65. Nah, jadi kalian dari Clove Garden itu lurus sedikit sekitar 50 meter ya, ya, sebelah kanan. sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang indigo. Ya, karena banyak sekali indigo di luaran sana yang bermunculan. Tapi buat teman-teman sekalian masih ada yang bingung nih, apa sih itu indigo? Indigo itu apa sih Teh? Jadi indigo itu orang yang bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk gaib, tapi tanpa belajar, otodidak. Jadi dia bisa sendiri. Jadi yang memiliki Indra keenam. indra keenam, istilahnya gift dari Tuhan ya. Terus kalau ciri-ciri indigo nih, ciri-ciri indigo tuh gimana? Iya, kalau kelihatan dari fisik gitu ya, gini emang jarang bisa kebaca. Kalau bukan orangnya sendiri yang ngomong, gitu, jarang-jarang lah. Jadi mungkin ciri-cirinya hanya bisa dirasakan oleh orang itu sendiri ya. Mungkin Tante Chelsea juga sering ya merasakan. Iya. Nggak pernah tahu sih kalau punya, orang bilang six sense ya. Iya, six Indigo sense. sama six sense sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Jadi nggak pernah merasa punya six sense or indigo itu nggak pernah merasa, tapi dari cerita, jadi apa yang dialami itu cerita gitu, karena seringkali pikir apa ini benar apa enggak. Nah, untuk tahu benar enggaknya itu kan cerita sharingnya, terutama sama Om Andre ceritanya gitu, dia aku begini-begini, coba you simpen ya di memori you, aku pernah cerita seperti ini, dan memang itu terjadi, seringkali itu terjadi gitu. Jadi aku nggak pernah tahu kalau itu indigo or six sense, tapi setelah cerita begitu dan selalu terjadi, 95% terjadi. Tapi pernah nggak sih ketika Tante Chelsea pergi ke suatu tempat, ada orang misalnya, kamu tuh indigo loh, kamu tuh gini loh. Pernah? Sering apa? Awalnya lagi di Amerika. Jadi okay. di Amerika waktu itu di Los Angeles kan suka ada pasar malam ya. Terus kita lagi jalan-jalan gitu, tiba-tiba kan ada tarot tuh ya kalau di sana kan. Tiba-tiba dipanggil gitu sama orang Meksiko gitu. Sini katanya, dia bilang sini dipanggil. Terus dia ngobrol, dia cerita, dan yang dia cerita itu memang kejadian yang dialami gitu ya. Terus terakhirnya dia ngomong begini, kamu nggak perlu saya tarotin katanya gitu ya, saya nggak perlu ngeramal kamu, saya nggak perlu ngasih tahu kamu apa, karena kamu udah tahu semua itu. Terus aku bilang, dari mana kok bisa tahu gitu ya? Enggak, aku ngelihat kamu dari tadi, makanya dari sekian banyak ratus ribuan orang kesini, dia bilang kamu yang aku panggil kan katanya gitu, kamu yang saya panggil kan. Betul. Karena saya melihat sesuatu di kamu katanya, dia bilang gitu. Terutama dari ini sih ya, sekarang ini ya. Dari itu beberapa orang ngomong kayak gitu. Ya awalnya sih ya mungkin ya cuman pengen apa? Iya aja deh supaya cepet gitu ya. Tapi semakin kesini, semakin ngerasain. Dan juga istilahnya kemampuan orang yang memiliki six sense atau indigo itu kan beda-beda. Mungkin ada sebagian orang yang indigo atau memiliki six sense itu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, ataupun juga istilahnya ada orang yang bisa melihat masa depan, ada orang juga yang bisa melihat masa lalu. Jadi bermacam-macam. Ini kalau Tante Chelsea ini bisanya apa nih? Maksudnya bukan bisa, istilahnya kemampuan lebih yang Tante Chelsea rasakan itu seperti apa? Yang paling real ya, yang belakangan ini paling real dirasa itu
bisa dikasih lihat penglihatan tuh orang mau meninggal, orang meninggal. Berarti kalau Tante Chelsea lebih ke masa depan ya Teh ya? Iya. Oh itu masa depan Iya. ya. Jadi bisa ngeliat awalnya tuh tandanya tuh dari mata ya, mata tuh gerejet-gerejet gitu sih dia, Kedutan gitu ya. cenut-cenut gitu ya, cenut-cenut. Kan biasanya katanya kalau mata sebelah sini nangis katanya gitu kan, kalau sebelah kanan itu Bahagia. Ya. Tapi itu ya believe it or not gitu ya, it's true gitu, dialami banget. Pertama nggak mau percaya sih, nggak pernah percaya yang seperti itu gitu, tapi memang itu dialami gitu. Oh bener ya ini. Nah tapi yang satu hari tuh pernah di sini gitu, bingung di sini apa gitu ya, di sini apa, terus tapi kenapa hati kok sedih ya pas ngerasa di sini kayaknya ada yang mau meninggal deh gitu. Nah itu ngomong sama Om Andre, benar ada. Terus oh enggak, mungkin itu sugesti aja lah, iseng kali ya gitu apa, tapi itu sering terjadi dan setiap kali itu terjadi selalu ngomong sama Om Andre tuh, Dad aku ngerasain gini, aku ngerasain gitu, dan kayaknya ini dan itu terjadi 95% itu terjadi, nggak selamanya ya. Kalau selamanya takut banget ya. Sampai akhirnya satu hari, Dad aku kayaknya udah nggak mau deh, takut banget gitu. Dan yang lebih realnya lagi itu aku bisa memprediksi, bukan bisa, jadi kalau buat aku itu tuh Tuhan kasih aku kelebihan gitu ya, untuk bisa merasakan itu gitu ya, bukan karena akunya, tapi karena memang Tuhan ngasih lihat sama aku. Itu satu hari aku lagi rebahan, terus tiba-tiba aku tutup mata, aku ngelihat om aku gitu, om aku meninggal gitu. Padahal pada saat itu om aku baik-baik saja gitu ya. Dan ternyata aku dengar om aku masuk rumah sakit, tapi dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan yang lumpuh atau sakit atau menderita atau parah gitu, enggak, sama sekali enggak gitu. Itu terjadinya hari Kamis. Terus aku begitu bukan bangun begitu aku sadar, aku langsung keluar nangis-nangis sama Om Andre. Dad, aku manggil om aku itu Papa Anje ya, aku manggil Papa Anje. Dad, Papa Anje meninggal, Papa Anje. Aku dengan penuh air mata, dengan sedihnya hati hancur gitu, maksudnya ini om aku meninggal gitu, aku meninggal. Terus dia bilang gini, Ma, mimpi katanya. Enggak ada. Aku pikir aku mimpi gitu, tapi kok ya udah mudah-mudahan mimpi ya. Kok aku sampai nangisnya seperti ini, nangis bener-bener nangis. Sampai mata tuh bengkak banget dan nggak berhenti, seharian itu nggak bisa berhenti nangis. Sampai akhirnya aku kontak om aku, baik-baik aja. Jadi kejadian ini tuh sebelum om meninggal? Itu di hari Kamis ya, baik-baik saja. Ya kan dia lagi tidur, masih bisa bercanda, seperti orang sehat aja. Iya, betul. Besok paginya tiba-tiba aku dapat kabar om aku meninggal. Jadi yang dirasakan ketika itu seolah-olah nyata ya, nyata. Padahal besoknya. Iya betul, betul. Itu om aku yang nomor 3 ya, nomor 3. Tapi tante aku yang nomor 1, itu aku lagi diem, aku cuman telungkup begini, aku ngeliat tante aku di situ, terus aku bilang, tante aku meninggal gitu. Subuhnya aku dapat kabar tante aku meninggal. Selalu kejadian Gitu. Terakhir waktu kita ketemu tuh, waktu itu kita lagi rame-rame gitu. Terakhir kita lagi rame-rame itu, kita lagi ngobrol, terus aku ngobrol di kitchen di sana ya, di satu tempat itu. Di situ aku bilang ini, kenapa aku ngeliat muka ini ya gitu. Kok aku ngeliat ada sosok cowok mukanya seperti ini, seperti aku jelasin ke Om Andre, dan aku ngeliat orang ini siapa ya? Bayangan atau gimana? Jelas sekali. Oh, jelas. Jadi setiap kali aku ngelihat orang meninggal itu mukanya tuh jelas sekali. Dikasih lihat mukanya banget. 100% real gitu. Nah, ini aku nggak tahu siapa. Sampai akhirnya besoknya aku dapat kabar itu orang meninggal itu yang ada di bayangan aku. Aku nggak kenal terlalu dekat sama dia, tapi dia pernah nginep di sini beberapa kali, dan aku nggak tahu kenapa kok aku dikasih tahu itu gitu, jadi ya yang semakin real itu di situ. Tapi awalnya waktu aku masih kecil umur 5 tahun aku bisa tahu opa aku mau meninggal. Berarti dari kecil dong ya? Itu kalau aku flashback ya, aku lihat lagi jalan ceritanya, oh ya kayaknya dari dulu kayaknya aku udah mulai tahu itu. Tapi aku sampai hari ini pun aku nggak tahu apakah itu indigo atau sixth sense, tapi banyak orang bilang ya itu sixth sense gitu. Aku bisa merasakan, atau aku bisa ketemu sama orang itu, aku bisa merasakan dia lagi sedih, dia lagi happy,
dan setiap kali aku ngobrol aku coba buka omongan tuh pas gitu, pas, selalu ngepas ya, selalu ngepas ya. Ya semuanya bukan karena aku sih ya, bukan karena aku, tapi pastinya Tuhan yang kasih aku bisa seperti ini tuh, ya itu seperti itu. Iya. Karena aku nggak tahu, aku takutnya tuh kan ini kan jadi apa sih, ngelebihin Tuhan ya gitu. Itu yang aku paling takut ya, karena aku takut gitu, karena kan ya kita mana boleh seperti itu. Tapi ya itulah yang aku rasain. Justru itu bahkan gift dari Tuhan malah. Ya ada yang bilang, aku konsultasi juga dengan beberapa orang, dengan pendeta juga gitu. Terus dia bilang itu tuh gift dari Tuhan. Gitu. Kamu tuh harus terima gitu. Aku tadinya aku mau nolak, aku nggak mau deh, karena aku bisa melihat, aku bisa ngerasain, aku bisa tahu gitu. Atau bahkan aku ke satu tempat yang buat aku nggak pernah seumur aku datang ke tempat itu, tapi aku bisa merasakan ini akan terjadi sesuatu di sini gitu. Ini tuh kenapa ya, kok ini rasa kok nggak enak banget gitu, nggak enak banget, kok ini begini, kok ini begitu gitu kan, ngeri ya kalau kita harus merasakan itu kan. Iya, pasti beban juga ya. Beban betul. Dan takutnya juga kalau diomongin salah kan aku kena juga ya. Oh kamu bikin orang takut mendoakan atau apa ya, tapi kesannya betul. seperti itu ya. Makanya aku selalu hanya ngomong sama suami aku, sama Om Andre, karena dia orang terdekat aku gitu ya, supaya dia tahu apakah ini real atau hanya halusinasi aku. Berarti Tante Chelsea memiliki kepekaan ini sejak kecil ya? Kalau aku pikir-pikir ternyata iya gitu. Sejak umur berapa itu? 5 tahun. 5 tahun. Nah Teh, kalau hal yang seperti ini tuh berarti yang memiliki sixth sense ini tuh hanya orang-orang pilihan kah? Atau memang diwariskan? Gimana tuh? Kalau semacam sixth sense atau indigo itu untuk orang-orang pilihan. Oke. Jadi tidak bisa semua orang mendapatkan kelebihan seperti itu. Karunia ini ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari sisi nggak enaknya nih sebagai indigo seperti apa Tante? Nggak enaknya nih? Tersiksa ya. Jadi maksudnya kadang-kadang suka dikasih rasa, Ya, betul. mau ngomong tuh takut salah gitu. Nah itu yang bikin tersiksa itu. Tapi kalau mau ngomong, kalau ini sampai terjadi gimana nih gitu. Ya, itu yang kadang bikin tersiksa. Dan yang sering bikin tersiksa tuh sering banyak denger suara-suara gitu. Jadi peka banget gitu. Iya. Dari Peka dan mulai sensitif banget ya. penciuman, penglihatan, pendengaran tuh peka banget. Dan kadang-kadang akhirnya kan kita nggak bisa istirahat kalau kayak gitu. Iya benar. Mau istirahat tapi ini suara berisik banget gitu. Teteh, nggak enaknya jadi memiliki sixth sense lah istilahnya. Sixth sense. Sixth sense. Ya begitulah, seperti Chelsea barusan katakan itu. Jadi beban ya kitanya itu ya. Jadi kalau kita nggak ngomongin gimana? Kalau kita ngomong ntar disangkanya melebihi Tuhan ya Bapak. Nah lebih tersiksa lagi seperti yang barusan dikatakan. Kita nggak bisa istirahat. Apalagi kalau misalkan kita lagi tenang nih, kita melihat sosok apa, otomatis kan jadi kaget atau mengganggu juga ya ke kitanya. Itu nggak enaknya itu. Bisa konsentrasi ya. Iya. AP juga kan sudah lama ya istilahnya ikut tim Seke 234 TV. Sering juga berarti ke penelusuran dan sering juga ikut ngobatin orang lain lah istilahnya. Berarti kan memiliki kepekaan dan kesensitifan ya. Nah, pernah nggak sih ngerasain rasa sensitif itu double gitu? Iya. Pernah sih dengan explore ya, explore gabung ya, masih belajar zikir, belajar meditasi. Jadi kepekaan emang mengganggu, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa komunikasi, lah, lebih fokus ya. Jadi mungkin kurang komunikasinya gitu ya. Jadi lebih ke karena dia peka, akhirnya ke komunikasi mau ngobrol juga takut ya, entah takut salah lah, takut apa itu gitu ya. Keseringan sih mungkin lebih takut salah kali ya. Iya, betul, lebih takut salah ya kalau kita merasakan sesuatu mau ngomong tapi takut salah gitu. Pengalaman mistis lain nih yang Tante Chelsea rasain selain kalau itu kan istilahnya kelebihan lah ya, bisa melihat orang yang istilahnya mau meninggal gitu. Kalau pengalaman mistis nih yang parah banget
Pengalaman mistis itu waktu satu malam itu kita mau on the way pulang ke sini. Itu sekitar jam 2 pagi ya. Itu jam 2 pagi kita berempat di dalam satu mobil. Di bawah sana itu tiba-tiba jam 2-3 pagi lah, subuh lah ya, itu ada perempuan berdiri di situ. Terus kita pikir jam segini tempat sepi kok ada perempuan gitu ya berdiri di situ. Terus kita lewat, dia tuh di sebelah kanan jalan ya, kita kan jalur kita kiri kan, dia di seberang sini. Nah waktu kita ngelewati mobil itu tiba-tiba kepalanya perempuan itu masuk ke dalam samping mobil, ke samping driver, di Om Andre waktu itu yang drive-nya. Dan itu kepala tiba-tiba muter 180 derajat, kepalanya muter gitu. 300 ya, 180 ya. Kayaknya ini apa hantu karet gitu yang sering dibilang hantu karet kan. Nah mungkin kali ya. Jadi dia kayak badannya di sini tapi lehernya bisa manjang, terus dia muter ke belakang begitu gitu. Nah terus kita jalan, waktu kita jalan terus, Dad, coba berhenti mobilnya berhenti. Aku bilang gitu, berhenti. Kenapa ya? Kok aku kayak nggak enak hati barusan gitu. Itu pada ngelihatnya barusan itu pasti something deh. Ya udah balik lagi, kita balik lagi. Nah kita balik lagi. Waktu kita balik lagi tuh dia loncat ke atas pohon. Tapi masih terlihat pas kita balik jelas lagi. sekali, itu jelas banget dia atas pohon sini terus dia loncat ke seberang jalan sana gitu. Akhirnya ya itu aku bilang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jaga kita semua gitu ya di satu mobil ini supaya kita sampai ke rumah dengan selamat. Terus kita berbalik ke arah rumah lagi. Nah waktu kita, terus aku cuma bilang nih jangan ganggu kita karena kita nggak ganggu kamu gitu. Kamu baru sudah mengganggu kita loh gitu. Kita nggak takut gitu, bukannya menantang ya, bukan ya. Tapi kan kita lebih mulia dari dunia lain ya, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi aku bilang jangan ganggu kita satu mobil ini. Nah on the way balik, mungkin dia nggak terima kali ya, dia nggak terima karena kita sepertinya mungkin ngelawan dia gitu. Terus dia tuh mengejar, nah sementara aku tuh merasa banget dia nempel di punggung sini dan dia tuh mau menyerang kita semua, tapi aku tahan gitu. Jadi aku cuma berdoa ya Tuhan, tolong jaga aku, tahan ini sampai aku bilang ke satu mobil itu semua jangan ada yang lihat ke belakang, semua lihat ke depan, jangan ada yang lihat yang ke belakang, cepat sampai ke rumah. Akhirnya kita sampai rumah. Nah kita punya dogi itu tuh kalau ngelihat kita tuh dia kan biasa happy kan, dia tuh happy. Tapi pada saat itu dia nyerang, dia seperti yang mau nyerang aku gitu. Dia kayak ngelihat something di badan aku. Nah begitu sampai mobil, aku cuma bilang ke semua satu mobil, keluar sekarang juga keluar. Itu aku udah berat banget, aku nahan. Nah setelah semua aman keluar dari mobil, di situ aku muntah. Nah pada saat aku muntah itu ya sudah hilang Ya. Dan itu semuanya lihat. Semuanya lihat. Dan semuanya real. Bisa seperti itu ya Teh ya. Iya. Pengalaman mistis nih pengalaman mistis yang paling menakutkan. Mistis paling menakutkan pas waktu jamur kayaknya tuh ya. Jamur kita explore ya. Ya, itu sampai menantang juga itu. Itu masalah makhluk astral ada tingkatannya juga ya Teh. Jadi kita harus mengenali lah. Iya, itu kan pasti selalu akan ada lah ya, karena dari segi ilmu apapun juga memang ada setan, atasnya setan lagi bapaknya ada iblis ya kan. Jadi banyak banget gitu kan. Iblis ada raja iblis. Raja iblis banyak gitu kan. ya. Banyak sekali tingkatan-tingkatan. Kalau pengalaman itu kebanyakan suka mengalah untuk menang sih. Kembali lagi ke balik lagi. Ya bukan cemen dong. Nah sekarang nanya lagi nih ke suhunya, pengalaman paling mistis. Masalah makhluk gaib. Makhluk gaib yang paling menakutkan banget. Buat saya pribadi yang saya rasain waktu saya ziarah dan bikin konten ya di daerah Ciamis itu tepatnya ya. Tempat ziarah. Padahal itu tempat ziarah yang benar-benar leluhurnya sangat Baik ya. Kelas wali aja ya, sekelas wali. Nah di saat mau masuk aja, pas waktu lagi opening nih ya, udah diganggu. Dan kerudung saya begini nih, ditarik kayak gini. Saya lorek ke sebelah saya bilang, ada ini narik ini saya enggak tuh Teh, padahal posisi jauh ya. Di situ udah merasakan aneh. Kok aneh sih? Dari semenjak saya berkecimpung di dunia gaib, baru sekarang ini merasakan saat itu gitu ya, merasakan seremnya itu ya. Bener-bener ya. Nah lalu setelah itu memaksakan diri juga sih ikut ke dalam, pas mau ziarah itu gelap banget. Sampai saya terangin buat saya sendiri gitu kan biar terang.
itu juru kuncinya marah, udah teh nggak usah diterangin, matiin aja. Udah di situ udah dikduk ya jantung ya. Nggak berapa lama betul kejadian apa yang saya takutkan itu kejadian. Tiba-tiba ada suara kayak keplakan apa ya, tangan ya ke tembok kenceng banget. Tapi badan saya tuh goyang, saking kencengnya gitu loh. Goyang, lalu saya astagfirullahaladzim sambil saya noreh ke sebelah kanan saya. Itu mewujudkan bener-bener, wah itu bener-bener kalau nggak ada orang kayaknya saya udah kecar-kacir, udah kabur di situ. Sampai saya aja ziarah, zikir aja nggak fokus, sampai saya begini terus di kakinya suami saya. Duduk nggak mau saya karena lihat itu, karena melihat sosok itu. Ada yang lebih strong lagi bikin, aduh jantung tuh pindah ke lutut kayak gini. Apa tuh? Pas saatnya saya lagi takutnya itu, saya belajar melek. Belajar karena ini lutut udah pegal, pegel Udah banget, lemes saya aja ya, udah lemes gitu. Pas saya begini, mata melek, itu gelap kan posisi kan. Depan saya tuh ada teman saya, Kanta gitu lagi zikir. Terus ada tas belakang, kayak tangan gede banget itu berbulu. Baru juga melek udah gitu. Udah ada lagi ya. Bener, serasa jantung saya tuh nggak ada, bener bukan copot lagi. Di situ saya bilang nggak lagi deh ke tempat ini. Dan untungnya nggak ada saya juga ke tempat itu. Kalau ada ini udah repot banget, heboh. Karena benar banget pengalaman mistis itu yang paling menyeramkan, menakutkan memang ketika explore ya. Ada dua pengalaman mistis yang paling nggak bisa dilupain seumur hidup. Yang pertama ketika kita kunjungan ke rumahnya Wak Idu. Oh iya. Oh itu lebih. Itu kita benar-benar loh tante. Oh, iya. Kita merasakan awalnya sih biasa aja. Awalnya biasa aja. Dan dalam hati sih pengen ngomong biasa aja, tapi kan nggak boleh ya, udah diwanti-wanti ya, takutnya dilebih-lebihin lagi sama yang ada di situ ya. Akhirnya udah biasa aja. Dan itu pas kita habis berdoa, jadi membuktikan gitu, Wak Ibu itu membuktikan bahwa gaib itu ada. Jadi kita pun harus percaya gitu ya. Akhirnya kita berdiri lah, satu-satu berdiri. Tiba-tiba di belakang ada yang Noel tuh apa ya? Nyolek gitu, menyolek gitu. Nyoleknya begini. Dan itu tanpa ada di belakang pun kosong gitu. Nggak ada orang sama sekali. Kita juga merasakan kan, benar-benarnya dicolek tuh tanpa ada orang gitu. Kayak kaget gitu. Terus yang keduanya sampai nangis? Enggak, kalau nangis karena sedih, terharu, karena berdoa gitu. Yang keduanya pas ketika kita habis syuting dari Jongol. Habis syuting dari Jongol kan kita istirahat tuh ya dengan PD-nya. Kejadian malam itu. Kejadian malam ya. Wow. Ada salah satu tim dari kita T4 nanya nawarin mau nggak tidur bareng gitu. Karena kan memang sempit kan di situ. Enggak lagian juga tempatnya biasa aja. Aku bilang gitu. Tempatnya biasa aja, lagian juga sama suhu-suhu ini nggak akan mungkin pada berani yang begitu-begitu. Dan itu jadi kejadian langsung kontan. Ketika kita mau tidur, yang lain udah pada tidur semua, tinggal bertiga, ada Adudung, Akanta, sama aku. Dan kita misah jauh, kecuali Adudung di sebelah aku. Ketika mau pada tidur, aku belum bisa tidur, tante. Yang lain udah pada tidur. Ternyata yang bertiga juga belum tidur, cuman merem-merem aja gitu kan. Tiba-tiba ada suara yang itu tiga-tiganya denger. Jadi suaranya gini, gitu. Tapi kenceng banget dan jelas gitu ya. Aku jangan lihat ke kaca, itu jantung udah ke lambung kali. Masih deket jantung ke lambung mah. Tapi itu rasanya ya. Kita mau lari ya. Kita mau lari begini tapi badan nahan. Nggak bisa. Karena kalau keluar juga percuma, nanti ngeliat gitu kan. Aku pikiran udah begitu aja. Udah mana nahan pipis lagi kan. Kesiksa aja. Dan pada akhirnya semua diem. Aku cuma gini doang. Aduh begini doang. Ngeliat ke sebelah kanan ada papi lagi tidur kan. Nggak mungkin aku bangunin kan. Aku mau banguninnya juga gimana gitu kan. Ngeliat ke sebelah, Adudung lagi tidur juga gitu kan. Ntar takutnya dibilang aku penakut lagi ya. Emang takut juga lagi. Tiba-tiba dari ujung Akanta ngomong, Dung katanya. Padahal nanyanya ke Adudung bukan ke aku. Dung ada yang ngesorat, ngedengar suara enggak? Terus Adudung bilang, ngedenger. Aku langsung, iya aku juga denger. Aku udah gitu. Ngerasa dijalanin aja. Bang nggak apa-apa ya dengernya. Akhirnya ada juga nih yang denger, aku bilang gitu.
Dan akhirnya kita tidur lah, udah pada tidur. Terus aku dengan memberanikan diri, aduh dong, anterin ke WC. Udah kita ke WC lah ya, aduh dong anterin. Pas begitu balik, biarlah Adudung yang nutup pintu, aku bilang kan, aku mau tidur lagi. Pas begitu mau tidur, ada bunyi yang ke dapur, kotak, cuma begitu. Langsung kita pada lirik-lirikan lagi. Aduh, udahlah, aku bilang gitu. Lalu emang tadinya mikir gitu dalam hati, mungkin ini yang kedua mah halu, aku bilang gitu. Tapi Adudung juga denger. Dan selang hampir mau sholat subuh, adzan subuh, memang ada yang ke dapur, tapi mbak-mbak itu loh, mbak-mbak yang suka masak. Berarti kan sebelumnya nggak ada tuh. Aduh, kejadian lagi loh 2 kali itu. Itu udah satu momen yang paling menyeramkan deh. Kayak mau kita tuh kayak mau pergi, mau lari, tapi badan ngunci gitu. Ngunci berat lagi ya. Ngunci berat gitu. Mau teriak, yang lain pada tidur dan nggak dengar gitu kan. Karena cuma bertiga gitu. Aduh, rasanya udah pasrah aja. Nah, Teh, aku pengen tahu juga nih cara kita supaya menangkal hal-hal yang seperti itu. Ketika kita memiliki kepekaan atau sensitif yang lebih, otomatis kan kita lebih dekat berinteraksi dengan hal-hal yang gaib gitu ya. Menangkal yang negatifnya deh, gimana sih? Menangkal supaya energi negatif masuk ke tubuh kita. Yaitu tidak jauh seperti kita harus banyak berdoa, berzikir juga. Itu sebetulnya penangkal yang paling utama itu adalah doa. Doa ya. Nggak ada lagi. Nah, kalau misalnya kita kan secara pribadi nih menangkal gitu. Aku juga pernah dengar katanya dengan meditasi, atau mungkin kalau misalnya kepercayaan ada Chelsea dengan kita saat teduh gitu itu bisa menangkal gitu, menangkal roh-roh halus yang jahat-jahat gitu. Nah, bisa nggak sih Teh dengan meditasi? Bisa. Itu kan kalau meditasi itu permainannya suges ya, kita memang harus suges dan fokus gitu. Tapi ada macam-macam juga ya, Pak ya, yang namanya meditasi itu kita ngambilnya mau ke arah kesehatan, arah ke jurus ilmu, apa macam-macam. Bisa aja, sangat pengaruh sekali dengan meditasi. Bisa. Tapi meditasi pun sambil diisi dengan doa-doa. Dengan zikir. Ya. Nah, biasanya kalau AAP sendiri menurut pengalaman pribadi, meditasinya biasanya apa sih? Dizikirin apa gitu? Zikirnya ya zikir nama Allah, Asmaul Allah, dengan kembali lagi ke ini harus ada pembimbing kan? Ya tetap ya. Nah, waktu yang pas untuk meditasi. Kalau waktu yang pas untuk meditasi sih biasanya kalau saya saya tuh pagi dan malam. Pagi dan malam. Itu soalnya keheningannya tuh dapat banget. Kalau di jam-jam tertentu. Beda kalau siang-siangan. Pas bangun tidur ya Teh lebih bagus. Ya, karena kan kita mengawali hari. Sama dengan juga kepercayaan ada Chelsea juga kan, kita kalau misalnya saat teduh juga kan meditasi hening diri lah ya. Hening diri, dan itu juga dilakukan pagi dan biasanya jam 3 subuh. Ya, pagi sebelum mengawali aktivitas dan mengakhiri aktivitas. Iya, pasti kita berdoa sebelum tidur dan setelah bangun ya. Gitu. Tapi kalau saat teduh kita kan jam 3 subuh itu di saat yang memang tenang tenang, yang kita bisa konsentrasi gitu, bisa dengan suasana hati enak juga. Karena dengan meditasi dan juga saat teduh itu merupakan istilahnya mendekatkan diri dan juga mencari celah kesalahan-kesalahan kita, menilai diri kita sendiri. Kalau bahasa Islam itu menafakuri diri. Nah, menafakuri diri. Jadi penting banget selain untuk menangkal roh halus yang negatif, itu juga bagus untuk mencegah juga, dan juga bagus untuk diri kita sendiri gitu, untuk agar kita lebih baik, lebih sehat juga istilahnya ya. Dengan kita begitu kan kita hilang gitu pikiran-pikiran negatif, juga perbuatan-perbuatan negatif yang tadinya ingin melakukan hal yang jadi melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, benar enggak nih? Benar apa salah kalau anak indigo atau yang memiliki sixth sense itu selalu merasakan depresi dan putus asa, atau pernah merasakan? Memang bisa dikatakan betul dan pernah merasakan gitu. Kalau dari awal-awal, kalau dulu ya masih kecil gitu kan, otomatis sangat depresi sekali.
Karena tidak seperti manusia normal biasanya ya sis ya. Kayak begitu tertekan, beban banget. Akhirnya kan kita pengennya nyendiri, terus ngelamun gitu kan sis. Gitu. Jadi bukan berarti indigo ini akan memiliki sistem tidak normal, tetapi indigo dan sistem itu memiliki kelebihan yang Tuhan kasih karunia khusus lah, istilahnya lebih gitu. Tante Chelsea nih, pernah nggak merasakan itu? Oh iya, pastinya. Kan ya seperti yang tadi dibilang kan, kadang-kadang kita tuh ngerasain satu hal yang berbeda sama orang lain itu kan nggak enak, nggak gampang gitu. Yang kita ngomong salah, nggak ngomong juga, tapi itu terjadi gitu. Kadang-kadang kan, let's say kayak misalkan gini, kita tahu akan terjadi sesuatu, misalkan ini gelas kayaknya bakalan pecah deh sebentar lagi gitu. Iya betul. Nah, kita kalau mau ngomong nanti sok tahu deh ngomong gitu ya, sok tahu deh lu gitu, ini gelas pecah. Tapi terjadi gitu. Nah, itu akan mencelakakan orang misalkan dari pecahannya. Itu sempat ya banyaklah hal-hal yang memang kita nggak bisa diomongin juga, tapi bikin kita depresi. Depresinya tuh karena ya itu tadi gitu. Harus menahan rasa dan putus asanya kadang kita nggak mau, tapi harus mau gitu ya. Harus mau gitu karena ini kan gift gitu ya. Memang kita nggak bisa nolak kan, gift ini tuh kita tuh nggak pernah bisa nolak, dan itu bisa kapan aja datang. Memang nggak selamanya itu akan ada ya, tapi pada saat itu datang tuh kan kita nggak bisa nolak. Jadi perlu adaptasi yang lebih ya, supaya kita bisa tenang membawanya. Bahkan untuk menerima itu indigo or six sense tuh nggak gampang juga, nggak mudah karena jangan-jangan nanti orang bilang ini cuma dibuat-buat lah atau halu lah gitu. Itu kan kita nggak mau dibilang seperti itu ya. Nah, kalau yang normal aja yang biasa kata orang, kok kamu ngelamun? Kebanyakan ngelamun. Padahal sebenarnya kita kayak orang gila kamu. Padahal kita ada gangguan interaksi. Interaksi ya. Kadang-kadang benda gerak. Atau kita sedang dikasih bayangan ya, akan ada apa terjadi apa, jadi sepertinya ngelamun padahal itu enggak gitu. Lupa asa, nanti ya. Beda-beda ya. Setiap orang pengalamannya beda-beda dan yang dirasakan juga beda-beda. Benar atau salah, anak indigo atau yang memiliki sixth sense mudah sakit? Kalau saya pribadi enggak. Tapi kalau sekalinya sakit, aduh luar biasa deh parah. Tante Chelsea gimana? Enggak juga sih, enggak dibilang cepet sakit sih, enggak ya, tapi ya kayak gitu, sekalinya sakit, iya. Dan juga kan ketika melihat sesuatu atau apa yang mengganggu, jadi susah tidur karena gitu itu kan bikin kita lelah, lelah gitu. Jadi insomnia, ya salah satunya insomnia. Terus orang insomnia itu kan nggak enak banget gitu ya, karena pikiran kita nggak pernah berhenti gitu, nggak pernah stop untuk memikirkan something gitu, sama sekali nggak pernah bisa stop. Even tutup mata cuman berapa detik pun juga udah ada bayangan-bayangan gitu. Nah itu tuh yang bikin lelah tuh seperti itu. Tapi memang rata-rata yang memiliki kelebihan khusus ini memang insomnia terus ya. Pasti. Udah pasti. Dan ya itu tadi, dikit-dikit merem dikit ada bayangan apa, merem dikit ada apa gitu ya. Dan kita nggak mau pun itu selalu ada gitu ya. Kita nggak mau dia datang, tapi di saat kita, aduh Tuhan tolong dong kasih lihat ini ya. Six sense itu tolong Tuhan kasih nih, supaya aku bisa tahu apa yang ini rasa nggak enak ini itu seperti apa. Nggak bisa. Karena nggak ada malah pas kita pengen gitu nggak dikasih, malah nggak ada. Bahkan katanya kalau misalnya apa yang tadi Tante Chelsea bilang, apa yang dimau kita nih kadang-kadang kan nggak datang. Tapi kalau kita misalnya aku ngelihat Tante Chelsea atau meramalkan Tante Chelsea itu bisa. Tapi ketika aku meramalkan diri sendiri itu nggak bisa. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang semua sama rata seperti itu ya. Dan orang yang indigo atau memiliki kebutuhan khusus, benar atau fakta, dia memiliki highly sensitive person atau sensitif, memiliki kepekaan yang lebih. Betul. Benar? 100% betul. Nah, kepekaannya gimana sih Teh? Kepekaannya dalam misalkan dari penciuman, dari penglihatan atau dari kuping. Semua pokoknya ada di postur tubuh kita aja yang merasakan. Indra ya. Indra. Semua indra lebih peka lagi.
Tante Chelsea juga sama. Sama. Itu lebih peka itu pas kapan tuh Tante? Itu dia, kita juga nggak pernah bisa bilang itu kapannya, itu nggak pernah bisa bilang karena kadang-kadang kita pikir kita peka, tapi ternyata kita enggak ya. Kita pikir, oh ini kayaknya begini nih ini. Nah kalau kita pikir-pikir, artinya itu nggak akan pernah benar. Iya, Gitu. betul. Ya kalau kita Iya, pikir, benar. kita pikir apa sih itu nggak akan benar. Tapi kalau misalkan secara nggak langsung, itu spontanitas aja gitu, spontanitas. Kalau yang secara kebetulan selalu benar ya. Iya. Kalau yang kita pikirin nggak akan pernah benar. salah terus ya. Iya. Kadang-kadang juga rancu Ya ya. kan kadang-kadang orang suka nanya gini, coba lihat-lihat saya, tolong apa yang kamu lihat dari diri saya gitu. Kalau sengaja gitu nggak bisa, mau dipaksa gimana juga nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalkan nggak sengaja, even sosok yang kita nggak kenal, sepintas kita ngeliat kita bisa tahu, oh ada sepertinya ada ini gitu, ya itu aja. Tapi kita nggak bisa paksain gitu. Nggak bisa. Beda kan kalau misalkan kita meramal sesuatu, bukan meramal ya, maksudnya bisa melihat sesuatu, bisa menafsirkan sesuatu, itu dengan gampangnya ke setiap orang kita bisa begitu. Tapi kalau dalam hal ini tuh yang kita rasain ya, yang aku rasain terutama, aku nggak seperti itu, susah gitu. Kalau disengaja malah nggak bisa, Iya, betul. pengen nggak bisa gitu ya. Yang kalau nggak sengaja ya itu yang terjadi. Bisa ya langsung. Seperti Ya. yang tadi rasa mau meninggal Ya. gitu, atau ada terjadi sesuatu gitu. Langsung ya bisa merasakan pekanya double ya. Iya. Langsung sensitif banget lah istilahnya ya. Ya misalkan kayak kita mau pergi nih ke satu tempat gitu, terus tapi hati ini nggak enak gitu. Iya, betul. Paling itu spontanitas kan, jangan dulu deh, kita tunggu 5 menit lagi gitu, atau kita tunggu 10 menit lagi. Ya kita nggak pernah tahu, who knows gitu ya, mungkin Iya, dalam betul. waktu 5 menit ini bisa ngelamatin nyawa kita atau gimana kita nggak tahu. Tapi itu yang suka dirasain gitu kalau mau Feeling ya, lebih gitu. ke feeling. Jadi buat teman-teman semua, banyak banget ya suka dukanya menjadi seorang indigo atau yang memiliki kelebihan khusus gitu ya yang diberikan Tuhan. Tapi mau nggak mau ya kita harus siap menerima karena Ya, ini dari ya. Tuhan datangnya, bukan dari kita sendiri gitu ya. Kalau kita ngobrol lagi pasti makin panjang lagi, pasti akan lebih larut malam lagi. Sebelumnya buat Tante Chelsea makasih banyak udah Sama-sama. mau datang ke podcast kita yang sederhana ini. Terima kasih. Terima Udah kasih mampir juga banyak. ke sini. Udah mampir juga ke CK 65 ini gitu. Terima kasih banyak ya. Kami semua sudah diundang ke sini, tempatnya enak banget, makanannya juga enak banget. you. Buat teman-teman semua jangan lupa datang ke CK 65 Jalan Jalan Awi Liga Raya Atas nomor Nomor 65. 65. Konsep kita homey and friendly. jarang banget kan biasanya kalau di kota-kota homey tetap aja masih gitu-gitu aja. Baru kali ini dapat tempat yang homey banget, serasa di rumah sendiri loh. Thank you. Dengan suasana view yang enak banget. Buat teman-teman yang di luar kota cocok banget kalau kesini. Serasa kayak kita pulang ke rumah sendiri ya. Ya. Pokoknya dateng ya ke sini ya. Buat semua, sebelum kita memulai syuting ini, kita udah swab test dan hasilnya semua negatif. Jadi buat teman-teman di luar sana semuanya, jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita bisa sehat selalu dan selalu minta sama Tuhan, minta vitamin dari surga, pasti nggak akan pernah salah. Amin. Oke? Terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, Like, comment, share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi dan update-update terbaru dari tim CK234 TV. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.